Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Ya, sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk belajar bersama tentang perubahan manusia. Kita sudah ada istilah metanoia, itu perubahan manusia dari dosa ke dalam pertobatan, dari jahat menjadi baik. Lalu ada juga metamelomai. Metamelomai itu menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Nah, pada sore hari ini saya mau membahas tentang bagaimana kalau manusia itu berubahnya dari baik menjadi jahat. Ada banyak sekali, dan itu terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin anggota keluarga kita, tanpa kita bisa menahan orang itu melakukan hal yang jahat. Seringkali kita mendengar ya Bapak Ibu ya, dulu dia baik, suka membantu, jujur, rajin ke gereja, tapi sekarang lihat saja hidupnya, jahat, kasar, kejam, suka menghasut, seperti nggak kenal Tuhan. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa seseorang itu bisa berubah sejauh itu? Tiba-tiba orang yang tadinya baik, suka berdoa, suka datang ke persekutuan, tiba-tiba dia menjadi jahat. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya perubahan itu bukan tiba-tiba ya. Perubahan itu bukan sak-sak-nyet atau ujuk-ujuk. Perubahan itu ada prosesnya. Prosesnya itu halus dan diam-diam, menggiring orang itu menjauh dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab bahwa perubahan hati manusia dari baik menjadi jahat bukanlah hal yang mustahil. Bahkan sangat mungkin jika kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tema ini menggambarkan perjalanan spiritual seseorang yang pernah dikenal baik, namun berubah drastis menjadi jahat. Bahkan sangat jahat, hingga orang-orang berkata, dulu dia nggak seperti itu. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar kata-kata itu. Dulu dia nggak gitu loh, Bu Nuni. Sekarang dia begitu. Nah, saya tidak tahu dulunya seperti apa ya, tapi kata orang, dulu dia tidak seperti itu. Nah, kisah jatuhnya hati manusia itu terdapat dalam Yeremia 17 ayat 9. Monggo yang sudah dapat ayat 9. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, semuanya bermula dari hati, berawal dari hati. Kalau hati manusia sudah membatu, sudah tidak ada yang bisa mengubah orang itu selain Tuhan sendiri. Manusia itu berubah karena beberapa faktor ya Bapak Ibu. Perubahan dari baik menjadi jahat, sudah saya bilang, kalau dari jahat menjadi baik, metanoia. Tapi kalau dari baik menjadi jahat, itu dalam bahasa Indonesia dibilang murtad maksudnya. Murtad itu bukan hanya meninggalkan agama, karena di dalam kekristenan sebenarnya tidak ada istilah agama, tapi kita sebagai pengikut Kristus. Nah, murtad itu di dalam bahasa aslinya dikatakan apostasia.
pembelotan, berarti pembelotan, pemberontakan, atau meninggalkan iman. Walaupun mungkin orangnya ke gereja, masih ke gereja, tapi sebenarnya dia sudah tidak punya iman. Karena dia sudah meninggalkan kebenaran. Orang yang berbalik dari Tuhan kepada dosa, itu secara umum disebut murtad. Jatuh dalam dosa, mundur dari iman, dan berbalik pada kejahatan. Kita semua amit-amit ya, jangan sampai kita suatu hari seperti itu. Karena perjalanan hidup kita ini masih panjang. Kita tidak tahu di titik usia tertentu tiba-tiba menjadi cerita seperti itu. Dulu dia gak gitu loh, sekarang kok jadi seperti itu gitu. Nah, di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 di sana dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, tetapi yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Ini ayat memang kedengarannya sadis, ya, tidak mungkin dibaharui. Tapi ada loh orang yang dihukum dalam kebinasaan. Jadi tidak semua orang itu berada dalam kasih karunia dan masih akan ditebus. Jikalau orang itu tidak bertobat, itu kasih karunia itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang itu. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, kita bisa baca 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Jadi kita tetap harus setia, harus taat, harus fokus sama Tuhan. Kemudian perubahan yang kedua, kalau tadi apostasia, sekarang paraptoma. Itu artinya kejatuhan pelanggaran. Menunjukkan penyimpangan dari jalan yang benar, tetapi seperti tergelincir ke dalam dosa setelah sebelumnya berada di dalam jalan kebenaran. Contohnya Raja Saul. Nah, Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Nggak main-main loh Bapak Ibu ya. Seorang raja yang diurapi. Berarti dia kan hidup kudus, hidup benar sampai dia dipilih ya. Dipilih sendiri oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Saul dari seorang yang awalnya dipilih oleh Tuhan, awalnya dia rendah hati, taat, disukai rakyat, namun kemudian dia menjadi angkuh. Dia menjadi sombong. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-9 sampai 14, ada yang bisa dibaca. 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 14. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku memilih rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku
dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab Tuhan sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Nah, ini. Di situ Saul melakukan tindakan lancang. Dia tidak berkonsultasi lebih dahulu dengan Samuel. Ada kesombongan di dalam diri Saul. Kemudian ia melawan perintah Tuhan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 9 sampai 23, ini terlalu panjang ya untuk dibaca. Lalu ia cemburu terhadap Daud. Nah, tadi kan dikatakan Tuhan mempersiapkan seorang raja yang lain. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan Daud yang taat, yang sederhana, yang mengasihi Tuhan. Lalu Saul cemburu terhadap Daud dan mencoba membunuhnya. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 12. Ia akhirnya berkonsultasi dengan dukun. Nah, ini yang paling parah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Saul itu tidak hanya sombong, dia tidak hanya melawan perintah Tuhan. Perintah yang mana? Dia disuruh menghabisi bangsa Amalek, tapi dia tidak lakukan. Ya karena kesombongannya, dia tidak habisi bangsa Amalek yang menurut Tuhan harus ditumpas. Lalu ia ada iri hati, cemburu terhadap Daud, bahkan mencoba membunuhnya. Dan yang paling fatal, ia menduakan Tuhan. Dia datang ke dukun di Endor itu. Nah, akhirnya apa? Hidup Saul sangat tragis. Mati dalam peperangan dan terpisah dari Tuhan. Orang berkata, dulu dia tidak seperti itu. Ya kan? Saul adalah salah satu contoh bagaimana hati yang tidak dijaga dapat menjadi rusak. Ada satu contoh lagi Bapak Ibu. Kalau tadi Saul, sekarang Yudas. Yudas juga mengalami penyesalan, tetapi dia tidak bertobat. Dia menyesal, dia sedih. Tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Dan dia setelah jatuh karena pengkhianatan, akhirnya dia mengakhiri hidup. Jadi kalau Saul jatuh dari status sebagai raja yang dipilih dan diurapi Allah menjadi orang yang ditolak Tuhan, Yudas mati karena bunuh diri, mati dalam kenistaan, bukan mati dalam kehormatan atau dalam kasih karunia. Dua orang ini menjadi contoh yang perlu kita garis bawahi. Satu dari perjanjian lama yaitu Saul, yang satu dari perjanjian baru yaitu Yudas. Jadi Bapak Ibu, kita memang harus berharap pada kasih karunia Tuhan. Tetapi Alkitab juga mencatat ada orang yang tidak mendapatkan kasih karunia itu. Dan pada akhirnya dua-duanya binasa. Hanya karena apa? Kesombongan, karena tidak taat, tidak mendengarkan perintah Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara,
Saya tutup dengan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 bahwa dari hati timbul segala kejahatan. Jadi kita harus hati-hati, terhadap bisikan-bisikan dengan siapa kita bergaul. Ini ada sebagai penutup, saya akan sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, supaya kita tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita harus tetap taat dan setia pada Kristus. Yang kedua, kita harus tetap berada dalam komunitas doa atau persekutuan seperti ini. Karena kalau tidak, kita bisa terhilang, kita terlalu banyak bergaul dengan orang-orang atau komunitas yang sesat sehingga mengubah pikiran kita, pola pikir kita, hati kita, akhirnya timbul rasa cemburu, tidak mau ditegur. Kalau ditegur nanti, oh iya jenengan baik, saya elek. Itu hati orang yang tidak mau ditegur. Isi pikiran dengan pikiran Kristus. Filipi 4 ayat 8. Terima kasih, Tuhan memberkati.